kalau klotek gitu. Itu wah langsung suasana jadi kayak rame banget itu Mas. Kayak yang ada kalau perasaan saya sendiri Mas. Pada kayak ada yang jerit-jerit lah, ada yang kepanasan lah gitu loh Mas. Apalagi yang pas di belakang rumah itu masih ada pohon belimbing. Nah, pohon belimbing itu sering dibuat sandaran pocong gitu Mas. Pocong. Beneran pocong. Saya lihat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi dengan saya, Atta. Saya harap teman-teman diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya. Oke teman-teman, alhamdulillah kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Semoga puasa kita di tahun ini diberikan kelancaran dan barokah. Baiklah teman-teman, di kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu sekaligus narasumber yang akan menceritakan kisah simbanya yang merawat anak macan. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita ke narasumbernya. Apa kabar Mas? Baik. Begitu salamannya Mas. Iya, Mas. Iya. Harus gitu. Apa Mas kegiatannya Mas? Yo, ini wae Mas. Mancing paling rendah. Mancing Mas. Oh, hobinya mancing nih Mas. Mancing. Mancing apa aja nih Mas? Mancing. Laut atau sungai? Yo, kolam Mas. Kolam. Sungai. Sama berarti Mas, kita hobi kita Mas. Iya, sama. Ikan apa Mas itu Mas? Bawal, biasanya bawal, lele. Yang kan biasa kita mancing tuh Mas. Mas Mas paling hobi ikan apa? Tarikan ikan apa nih Mas? Ya, Kalau saya pribadi ikan bawal. Wah. sama Mas. Sama, Mas? Tarikan ini wah, neter banget Mas. Wah. Tapi apal kan saya cara-cara menyimpulkan. Wah, apal Mas sama mancing kalau enggak apal gimana tuh Mas? Umpan Mas, saya sok bingung sih umpan. Apa Tempe. sih? Tempe. Tempe tahu. Saya nyoba nggak pernah Mas dapat Mas pakai tempe Mosok tahu. Mas, padahal tempe tahu wis umpan paling gacor tempe tahu. Apa ada jampi-jampiannya? Mas? Enggak. Enggak ya Mas. Enggak bisa ya tempe jamu enggak bisa. Selain mancing Mas, Iya enggak ada. Enggak ada. Gitu aja. ada pacar nggak nih? Malah calon istri ada Mas. Ada calon istri? Ada. Yuk, kenal ke Mas Ada. satu-satu Mas ke Ya saya. enggak ada, enggak boleh dikenal-kenalin. Enggak boleh. Enggak Mas. boleh. Kalau ada cowok yang kosong itu ada teman-teman dari kacamata batin yang Iya. kosong. Ada Mas, ada Ada ya? tak cariin Mas, tak cariin. Iya. Ngomong-ngomong mau menceritakan apa nih malam hari ini Mas? Ya saya sebelumnya terima kasih Mas Iya. sama kru Kacamata Batin telah mengundang saya. Iya. Nah itu saya mau cerita Mas tentang cerita dari Simbah saya sebenarnya, tapi masih turun ke saya ke anak cucu saya nanti. Nah itu jadi ceritanya Simbah dulu Mas. Simbah dulu itu pernah ke sawah ya Mas. Ke sawah itu kan sampai sore sampai malam kadang. Nah, terus pas maghrib itu Simbah saya tuh nemu macan Mas. Harimau macan. Itu tahun berapa sih Mas kejadiannya? Kalau nggak salah itu tahun sekitar 60-an, 50-60 lah Mas paling. Ya. 60-50 itu. Nah, itu kan nemu macan itu Mas. Itu dibawa pulang ke rumah Mas. Kan kasihan macan sendirian di sarangnya gitu loh Mas. Dibawa pulang sama Simbah. Nah, terus dikasih makannya cuma sendirian Mas kan. Zaman dulu itu kan mahal Mas barang-barang susah itu. ya, Mas, ya. Ikan itu susah, ayam juga masih mahal. Nah, terus cuma dikasih lauk sama itu kambil, kelapa parut, kelapa itu. kelapa parut. Enggak ngomongnya pakai bahasa campuran enggak apa ya Mas? Enggak apa-apa, santai Mas Ya, kita ya, Mas. siap. Iya. Nah itu kan dikasih makan itu Mas, gula, nasi sama parutan kambil itu Mas. Nah itu dirawat selama 40 hari Mas. Nah selama 40 hari itu kan udah apa ya, manut sama Simbah itu udah manut. Nah terus pas 40 hari itu ada macan banyak banget Mas, katanya Simbah itu 100-an lebih.
itu mengitari rumah mas. Nah terus kan Simbah udah punya firasat kalau itu pasti rombongannya macan yang dibawa. Jadi kirain cuman macan biasa mas. Nah terus macan dibawa keluar, tapi sebelumnya sudah bilang sama Simbah Putri kalau nek aku ki engko mlebu ning omah, aku ya isih urip. Tapi nek aku ora mlebu ning omah, ya wis aku meninggal ning kono. Emang Simbah Mas itu nggak ada firasat atau di masuk dalam mimpi mau ketemu dengan anak macannya itu Mas? enggak mas, katanya itu cuman ke sawah doang toh mas. Nah terus nemu si anak. Lanjut ya mas, lanjut. Itu terus Simbah itu keluar bawa macannya itu. Habis bilang sama Simbah Putri. Nah terus di depan rumah tiba-tiba ada satu macan yang bisa bicara mas. Dari puluhan tadi Mas? Iya, dari ratusan itu tadi ada satu yang bisa bicara. Bilang Neng ndi anakku? Balekno aku ngerti kowe sing nggawa. gitu. Nah terus Simbah saya itu bilang, iki anakmu. Iki anakmu tak pakani amben dino. 40 dino tak pakani amben dino. Lah gek aku ora tak kapak-kapake aku manut. Wis ngono lho Mas. Lah terus si macan yang bisa bicara tadi bilang, Matur nuwun, wis jaga anakku. Nek kowe wis jaga anakku, sesuk aku ya arep jaga anak putumu ngasih 7 keturunan. Nek kowe arep mlaku ado, kowe ngejlokno sikilmu ping 3, nyeluk aku Mbah Buyut. Aku langsung rene kowe arep nganti tak terke. gitu Mas. Apa tuh namanya Mas? Macan. Itu yang kata Mas bisa ngomong. Iya. Itu berwujud manusia atau memang berwujud macan? Asli macan Mas. macan. Iya, memang berwujud asli macan. Nah terus selama itu tadi Mas, Mas pasti kan Simbah saya kan ke pasar Mas. Simbah saya ke pasar, setiap buka pintu di depan rumah itu sudah ada sembako, pisang dan lain-lain itu Mas buat makan. Ya kasarane digo ganti sing wingi wis tak nggo makani anakku ngono lah Mas. Paling gitu. Nah terus itu sampai bertahan lama Mas. Katanya lama banget itu Mas. Ya kan sampai dari keturunan 7 keturunan itu tadi baru ketiga turunan itu saya Mas. Berarti Mas turunan ketiga. Nah sampai sekarang pun saya kalau ada macan saya bilangnya Mbah Buyut. Nggak asal bicara, kata Simbah saya ojo mbeluk macan. Beluk Mbah Buyut. Wong kuwi Mbah Buyutmu tenan gitu. Nah terus itu Mas. Sampai sekarang pun masih ada Mas. Saya itu masih ngelihat sendiri Mas. Apalagi yang pas di belakang rumah itu masih ada pohon blimbing. Nah, pohon blimbing itu sering dibuat sandaran pocong itu Mas. Pocong Mas. Beneran pocong. Saya lihat sendiri, saya, bapak saya, ibu saya, adik saya. Loh pertama kaget tuh Mas. Kan baru pertama itu lihat pocong ya Mas. Kaget saya Mas. Nah terus di sampingnya itu ada, di bawahnya itu ada macan. Nah terus ibu saya bilang, ora apa-apa le kae Mbah Buyut. Oh iya, aku lagi kelingan. Nek kuwi iki Mbah Buyutku. Nah terus gak apa-apa Mas. Sampai mesti setiap malam Jumuah Kliwon sama Selasa Kliwon itu Masnya. Oh, berarti setiap malam itu dia bakal muncul itu Mas. Tapi pocong sama macannya itu Mas. Iya, tapi semenjak pohon itu ditebang Mas. Itu udah gak ke situ lagi. Tapi ada nggak Mas gangguan ketika di belakang rumah Mbak Mas itu ada pocong sama macan itu di lingkup itu ada gangguan nggak Mas? Kalau gangguan sih pasti ada Mas, pasti ada. Kalau gangguan tapi yang apa ya? Sing mageri ya si Mbah Buyut itu tadi. Sing mageri, jadi alah paling yo rasa terima kasih macan itu tadi loh sama si Mbah saya. Itu tapi mendiang si Mbah saya pernah bilang, Nek ana macan aja wedi. Nek ana macan ning ngendi wae aja wedi. Wong kuwi Mbah Buyutmu tenan. Wong nganti 7 keturunanmu. Kuwi iki ora bakalan diganggu. Kayak kowe lagi 3 keturunanku. Itu gimana sih Mas bentuknya? Tinggi berapa meter sih? tinggi Mas. Tinggi. Tinggi beneran Mas. Besar. Anak sapi ya udah gede Mas. Segituan. Segituan Mas. Berarti kayak pada umumnya kayak gitu. Wow.
Gede banget mas. Ya tapi itu ada juga pantangannya. Ojo pernah ngidak buntute macan. Katane simbahku mas. Ojo pernah pisan-pisan ngidak buntute macan yang ngendi wae. Kenapa itu mas? Ya gak tahu mas. Itu cuma pantangan dari simbah saya dulu. Mendiang simbah kan pernah bilang tuh mas. Le nek kowe iki nang ngendi-endi weruh macan, mbuh nang kebun binatang, mbuh nang ngalas, mbuh nang hutan, aja pernah tok ganggu. Aja pernah ganggu sedhek-o. Apa meneh midak buntute. Gitu, Mas. Tapi enggak pernah berwujud manusia, Mas. Macannya tuh, Mas. Kalau nemuin keluarga, Mas. Oh, belum Pernah berwujud manusia. Tapi kalau berwujud itu pernah sering, Mas. Berwujud asli macan. Asli. Tapi kalau berwujud manusia belum ya? Belum. Mesti kalau di belakang rumah itu yang sering buang itu di belakang rumah. Di belakang rumah itu kalau pas malam Selasa Kliwon Jumat Kliwon, itu pasti ada tapaknya itu besar Mas. Besar sekali Mas. Gini. Lebih malah Mas. Pas malam apa itu Mas? Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon biasanya Mas. Bisa ya saya datang ke situ Mas. Iya bisa ya. Bisa lihat Mas ya. Lihat. Siap. Bisa. Lanjut Mas. Iya. Sambil kopi Oh Mas, iya, minum Mas. Rokok juga lupa. Iya. Rokok. Santai kayak kita mancing lah Mas ya. Terus yang kalau kejadian jagal sih banyak Mas. Kejadian jagal juga banyak. Kalau suara yang kayak cewek nangis gitu deh. Itu banyak banget Mas. Di belakang rumah juga. Tapi kalau udah mamak bilang, "Mbah buyut rene tulungono aku iki gusan." Itu mesti pergi Mas. Jadi suasananya jadi wah. Biasanya kan kalau ada gitu suasananya langsung hening, sepi gitu. Nah, terus ada suara-suara itu. Wah. Gobat Mas. Tapi saya pengen tahu itu Mas. Mas kan punya bisa diomongkan bahwa dapat keturunan ya Mas. Itu apa Mas? Suka dukanya Mas. Suka dukanya ya yang sukanya dulu ya. Iya. Yang sukanya dulu saya itu kalau ke kebun binatang mungkin. Kebun binatang jadi di situ kalau ke kandang macan. Itu ini beneran ya Mas? Ini beneran. Di kandang macan itu kayak podo-podo ngajeni. Saling menghormati Mas. Jadi macane ngajeni aku yo ngajeni macane. Gitu Mas. Jadi bukan cerita gitu enggak. Ini real Mas. Terus pas simbah saya mau ke Sekaten dulu Mas. Sekaten. Iya, mau ke Sekaten itu kan pas Maulud Nabi tuh Mas. Itu simbah itu mesti gini. Dek 3 kali di depan rumah Mas. Terus buka lawang udah gak ada. Berarti udah apanya Mas yang gak ada tuh Mas? Simbah itu kayak udah kemana gitu padahal baru dek gitu loh Mas. Kan dulu itu kendaraan susah tuh Mas. Kendaraan susah. Nah terus kendaraannya cuman itu Mas. Jadi 3 kali hentakan tanah terus langsung sampai ke tujuan itu. Iya, ya gak tahu Mas, tapi yang jelas itu pasti tunggangannya simbah itu macan tadi Mas. Mantap. Asli Mas. Mas sudah pernah nyoba itu Mas? Itu hanya berlaku buat simbah saya. Simbah saya udah pernah bilang Mas. Lah aku nek ngejloke sikilku nang lemah ping 3 terus aku njeluk Mbah Buyut, mesti macane teko. Nek kowe urung karuan teko. Lah simbah saya itu punya kulitnya. Kulitnya itu dikasih sendiri. Jadi katanya itu digigit Mas. Digigit sama itu sendiri dikasihin simbahku. Terus diberi kayak apa ya? Kayak penjalin. Kayak penjalin itu 2, katanya cowok cewek. Katanya simbah sih buat pelaris. Kan dagang Mas, dagang pecut itu loh Mas. Nah, itu katanya buat pelaris. Sampai sekarang masih ada Mas bendanya itu Mas. Tapi kan keluarga semenjak mendiang simbah nggak ada itu kan keluarga saya nggak ada yang kuat Mas. Saya nggak kuat, bapak saya nggak kuat, ibu nggak kuat, semuanya nggak kuat Mas. Nah, terus dihilangin sama kiai. Yang anehnya lagi di Mas, tempat itunya loh, apanya? Wadahnya. Nah, wadahnya itu Mas klotek.
tiap malam loh mas. Itu wah langsung suasana jadi kayak rame banget loh mas. Kayak yang ada, kalau perasaan saya sendiri loh mas, pada kayak ada yang jerit-jerit lah, ada yang kepanasan lah gitu loh mas. Terus kan kasarannya nggak ada yang makani, katanya nggak ada yang makani. Katanya kiai yang ngambil itu, yang ngambil isinya itu, tapi barangnya masih ada mas. Yo cuman buat pajangan aja. Nah, terus kalau sekarang itunya kan cuman dibuat pajangan mas di kaca. Kalau enggak biasanya yo cuman saya lap kalau itu berdebu itu loh. Ada ritual nggak mas buat manggil? Ada mas. Di Tapi mantranya di itu bulan apa? enggak. Enggak ada. Oh, di malam satu suro biasanya manggil mas. Simbah saya biasanya manggil. Tapi Syaratnya apa aja mas? syaratnya itu ya simbah itu biasanya bakar menyan sampai itu wadahnya menyan itu sampai menumpuk segini loh mas. Wah, itu tinggi banget sampai tumpukan itu menyan-menyan itu. Setelah Mbak meninggal, itu masih diadakan ritual kayak gitu? Enggak mas, Enggak lagi mas? enggak ada yang kuat mas. Beneran. Ada yang itu dikasih mandat sama simbah. Ya masih saudara, tapi saudara jauh mas. Iya. Itu dikasih mandat, le kowe iso nyekel iki. Neng aku ora jamin kowe kuat. Nek nyekel iki kowe kuat, kowe iso genteni tungganganku. Tapi gak kuat dia mas. Muntah-muntah darah itu mas. Wah beneran mas. Gila mas. Berarti 7 keturunannya itu buat menjaga. Iya buat saja, menjaga. bukan buat. Enggak. Itu cuman menjaga 7 keturunan simbah. Jadi saya kan baru 3 keturunan mas. Masih ada 4 keturunan lagi. Ya buat menjaga. Ya kasarannya menjaga rumah lah mas, menjaga rumah. Tapi nggak ada kepengenan buat mas ngambilnya? Wah enggak mas. Enggak berani mas. Beneran enggak berani mas. Kenapa itu mas? Ya selain enggak kuat, kalau sama Ada efek sampingnya pak? ya enggak, kayaknya enggak mas. Ah. Tapi dari pengalaman pas simbah mau meninggal itu kan susah tuh mas. Nah itu mas, itu jadi saya kepikiran waduh nek iki tak jupuk, aku sesuk bakal nek meh mati berarti aku ra iso, aku yo angel gitu mas. Aku jadi mikirnya nggak segampang kaya wong biyen. Masih mas, kalau orang dulu kan itu sakti tuh mas. Yo entah kemajuan zaman apa gimana sih. Sekarang orang sekarang sama orang dulu nggak ada apa-apanya mas. Iya benar mas. Bener mas. Iya. Mungkin itu saja mas ceritanya. Oke mas, terima kasih banyak Siap. Mas Malika telah Siap, meluangkan siap. waktunya. Siap. Wah gini ya mas. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Iya. mas telah meluangkan waktunya datang ke Kacamata Batin. Saya tunggu cerita-cerita selanjutnya nih Oh mas. iya mas, siap mas. Masih banyak sebenarnya cerita mas. Oke mas, Iya. kita tahan dulu Iya. buat part 2-nya mas. Oh iya part 2-nya Oke. masih. Itulah teman-teman cerita dari narasumber kita Mas Malika. Buat Mas Malika terima kasih banyak. Iya sama-sama mas. Saya Atam, sampai jumpa di cerita selanjutnya.